Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan. Dan di video ini saya mau ngobrolin soal US stocks. Nah, banyak teman-teman yang nanya nih ke saya, "Ko Rifan, kalau misalkan saya baru mau mulai invest di US stocks, kira-kira udah telat belum ya?" Nah, saya akan jawab di video ini, so stay tune terus. Oke teman-teman, jadi di video ini saya bakal bahas tentang investasi di US stocks. Nah, by the way, cara untuk memulai investasi di US stocks kita pernah bahas di video sebelumnya. Kamu bisa nonton dulu, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, balik ke topik kita kali ini. Kalau misalkan saya baru mau mulai invest di US stocks, kira-kira udah telat belum ya? Kekhawatiran ini yang saya sering lihat di teman-teman investor, karena memang kalau kita lihat secara indeks, baik misalkan di sini saya coba tampilkan Dow Jones Industrial Average atau DJI. Ini memang saat video ini dibuat mencapai all time high di level sekitar 35.600-an. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ini juga kenaikannya cukup signifikan. Demikian pula dengan indeks S&P 500 yang saat ini juga berada di level tertinggi di kisaran sekitar 4.700-an. Dan sama halnya 5 tahun terakhir juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, jadi kalau misalkan nih kita masuk sekarang, kira-kira telat gak ya? Saya bisa jawab, menurut saya nggak ada kata telat untuk mulai investasi ya, karena kalau kita bicara specifically di US stocks ya, yang saya perhatikan adalah meskipun indeks di US stocks ini turun misalkan cukup signifikan, tapi secara historical recovery bisa terjadi lebih cepat ya, seperti yang terjadi pada misalkan bulan Maret 2020 lalu ya, dimana ketika karena ada pandemi COVID-19, harga saham juga mengalami koreksi yang cukup signifikan. Kalau kita lihat di chart tadi bulan Maret 2020 misalkan indeks Dow Jones S&P 500 turun cukup signifikan pada bulan Maret 2020 karena pandemi COVID-19. Namun dalam hitungan bulan indeks sudah kembali recovery dan bahkan saat ini mencapai titik tertingginya, dan memang tidak menutup kemungkinan misalkan dengan The Fed menaikkan suku bunga, indeks S&P ataupun indeks Dow Jones juga bisa turun, tapi tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk recovery. Kemudian alasan lainnya adalah pilihan saham di US stock ini juga memang lebih banyak teman-teman ya. Kalau misalkan di bursa saham Indonesia ya, kita bisa memilih sekitar 750-an emiten. Saat ini di US stocks itu ada ribuan saham ya, dengan variasi sektor yang juga lebih bervariasi juga, dan termasuk kita juga bisa memilih atau berinvestasi di saham-saham yang global company atau memiliki bisnis worldwide ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman memang punya interest di saham-saham new economy, di US stocks ini lebih banyak pilihannya. Ada catatan dari saya teman-teman, bisa mulai investasi di saham US asalkan teman-teman memilih saham yang memang fundamentalnya bagus dan valuasinya saat ini masih reasonable. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih cara kalau misalkan saya mau analisa di saham US stocks. Nah, kalau di Bursa Saham Indonesia kan kita bisa mencari laporan keuangan di idx.co.id. Nah, di video ini saya mau share ada beberapa cara di mana kita bisa melihat laporan keuangan. Yang pertama adalah teman-teman bisa ambil dari websitenya SEC. SEC ini sendiri adalah United States Securities and Exchange Commission. Jadi SEC ini adalah badan independen dari Amerika yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi perdagangan efek di bursa US. SEC ini ya, kita isikan untuk dokumen Word atau Phrase-nya. Contoh misalkan kita mau laporan keuangan Facebook yang terbaru, maka di kolom dokumen Word or Phrase-nya ini kita tuliskan quarterly report misalkan, atau kalau misalkan kita mau cari annual report ya kita cari annual report misalkan. Kemudian untuk company name-nya ya, misalkan di sini saya mau cari Facebook atau Meta sekarang. Nah, di sini saya tinggal ketikkan kode ticker code-nya yaitu FB. Nah, cara kedua adalah teman-teman juga bisa langsung masuk ke website perusahaannya. Misalkan di sini saya masuk ke websitenya Facebook ya, saya search aja di Google Facebook Financial Statement misalkan. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman investor relation-nya Facebook. Nah, saya juga sering menggunakan website seperti TradingView ya. Jadi TradingView ini website yang cukup bagus untuk memfilter saham-saham yang sesuai dengan kriteria kita
Ya contoh misalkan kita mau cari perusahaan yang price to earning ratio-nya let's say misalkan di bawah 20 kali, atau EV per EBITDA-nya misalkan di bawah 15 kali, atau perusahaan yang CAGR growth-nya misalkan bertumbuh di atas, katakanlah di atas 5% atau 10%. Nah, kita bisa gunakan filter dan nanti kita akan ketemu saham-saham yang sesuai dengan kriteria kita. Nah, untuk membantu teman-teman, selain menggunakan website dari SEC atau dari website perusahaan, teman-teman juga bisa gunakan website seperti morningstar.com. Nah, ini website morningstar.com ini juga saya cukup sering gunakan untuk membantu saya menganalisa saham secara lebih detail. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kok kalau misalkan saya baru mau mulai invest ya di US stock, kira-kira gimana caranya saya bisa mulai berinvestasi di US stocks? Nah, saya sendiri menggunakan aplikasi GoTrade, teman-teman. Saya sudah menggunakan aplikasi GoTrade dari awal 2021 ini. Di video ini saya juga pengen cerita sedikit selama 1 tahun ini kira-kira apa aja sih perubahan dari aplikasi GoTrade ini? Apakah lebih bagus atau justru sebaliknya lebih jelek? Nah, secara keseluruhan saya melihat aplikasi GoTrade ini ada improvement yang cukup signifikan dari pertama kali saya menggunakan pada awal 2021 hingga saat video ini dibuat di akhir 2021. Nah, ada beberapa improvement di aplikasi GoTrade, teman-teman. Yang pertama adalah lebih banyak fitur. Dari jumlah sahamnya, misalkan dari jumlah sahamnya, pertama kali saya menggunakan GoTrade waktu itu kita baru bisa hanya sekitar 100 saham. Di akhir 2021 ini ada lebih dari 1000 perusahaan yang kita bisa beli sahamnya. Bukan cuma sahamnya, tapi GoTrade juga menyediakan fitur kategori. Jadi kita bisa memilih saham sesuai dengan kategori yang kita inginkan. Contoh, kalau misalkan teman-teman ingin investasi di saham syariah, nah, GoTrade juga menyediakan ada kategori saham syariah. Listnya apa saja, teman-teman tinggal klik kategori syariah. Nah, nanti akan muncul saham-saham apa aja yang sesuai dengan kategori syariah. Atau misalkan teman-teman pengen mencari saham dengan harga saham di bawah $100 per lembar sahamnya, atau di bawah $50, atau di bawah $10. Nah, itu ada di kategorinya. Nah, yang kedua, GoTrade juga sudah menyediakan fitur top movers. Cocok kalau misalkan teman-teman yang memang suka trading ya. GoTrade ini juga menyediakan fitur top mover supaya teman-teman tahu saham apa aja nih yang sekarang lagi naik, saham apa aja yang sekarang lagi turun. Nah, itu udah disediakan di GoTrade. Kalau dulu belum ada, sekarang sudah ada. Nah, kemudian GoTrade juga menyediakan fitur portfolio shares. Jadi teman-teman bisa sharing nih, misalkan ke teman-teman lainnya saham apa aja yang sekarang lagi dibeli. Dan kalau misalkan teman-teman juga cuan di atas 5%, teman-teman udah bisa sharing. Nah, jadi bisa sambil share nih ke teman-teman lainnya. Contohnya misalkan di sini kalau misalkan teman-teman dapat profit di saham, misalkan di sini Airbnb ya. Teman-teman bisa share nih ke media sosialnya. Bukan hanya dari segi fiturnya, tapi dari segi kemudahan untuk depositnya juga banyak mengalami perubahan. Kalau dulu deposit itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari kerja untuk bisa uang kita yang kita depositkan masuk ke rekening GoTrade, saat ini bahkan sudah bisa instan. Jadi ada 2 pilihan kalau misalkan teman-teman mau deposit. Ada yang instan, ada yang 24 jam. Ya, jadi baru bisa masuk di keesokan harinya. Nah, yang kelima adalah dari deposit metodenya. Nah, kalau sebelumnya hanya bisa menggunakan bank transfer, ya saat ini sudah mendukung kris payment ya, seperti misalkan sekarang juga udah bisa pakai Dana, bahkan sudah bisa pakai GoPay juga sekarang. Jadi pilihan untuk depositnya itu jauh lebih banyak sekarang. Bukan cuma dari segi depositnya saja, tapi dari sisi withdrawalnya juga jauh lebih mudah dan juga lebih murah. Kalau dulu withdrawal fee-nya itu di kisaran $12, nah sekarang withdrawal fee-nya itu hanya $4. Ya, jadi udah jauh lebih affordable. Kemudian dari sisi withdrawal time-nya, kalau dulu juga kurang lebih butuh sekitar 3 hari kerja, sekarang bisa same day. Nah, yang terakhir, GoTrade juga meluncurkan fitur Is GoTrade Safe. Ya, jadi fitur Is GoTrade Safe ini untuk menjawab pertanyaan apakah GoTrade ini aman? Apakah kalau kita deposit ke GoTrade, uang kita ada di GoTrade atau seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang memang banyak ditanyakan oleh teman-teman investor, ini dijawab oleh GoTrade. Nah, jadi sekarang di aplikasi GoTrade sudah ada fitur Is GoTrade Safe. Nah, jadi di sini GoTrade memunculkan, ya contoh misalkan, pertama-tama, siapa di belakangnya GoTrade? Ya, di sini GoTrade memunculkan nama-nama co-foundernya.
Ya, ada COO-nya, ada CTO-nya, dan ada CEO-nya. Kemudian GoTrade juga memunculkan investor-investor di belakang aplikasi GoTrade ini siapa aja. Ya, sampai dengan video ini dibuat, GoTrade sudah raise lebih dari 7 juta US dollar dari beberapa investor seperti Y Combinator, kemudian juga Local Globe, dan juga Social Leverage. Nah, di fitur ini juga GoTrade memberikan informasi. Di sini dituliskan, when you open account with GoTrade, ketika kamu membuka akun GoTrade, you are opening an account with TR8 Securities and Alpaca Securities. Jadi ini adalah sekuritas atau clearing brokernya yang digunakan oleh GoTrade. Nah, keterangan lebih lanjut atau keterangan lebih detail lainnya nanti teman-teman juga bisa cross check sendiri di aplikasinya GoTrade. Tapi di luar improvement tadi, saya masih melihat ada beberapa kekurangan atau beberapa hal yang bisa diimprove oleh GoTrade ke depannya. Nah, yang pertama adalah kalau misalkan teman-teman deposit menggunakan GoPay dan Dana, ada fee 3%. Ya, rasanya agak lumayan juga ya kalau misalkan dikenakan fee 3%. Ya, mudah-mudahan kedepannya GoTrade juga bisa lebih memperingan fee-nya ini ya, lebih kecil dari 3%. Kemudian yang kedua adalah mengenai rate-nya. GoTrade memberlakukan kalau misalkan teman-teman mau melakukan instant deposit, jadi uang teman-teman masuk secara instan ke aplikasi GoTrade, rate yang digunakan itu memang lebih mahal ketimbang kalau misalkan teman-teman menggunakan rate yang tomorrow. Deposit hari ini, uangnya baru masuk besok. Nah, itu lebih murah rate-nya. Yang ketiga adalah saat ini GoTrade belum support PayPal dan juga credit card. Banyak investor yang juga menginginkan untuk menggunakan PayPal atau credit card untuk top up atau untuk deposit ke aplikasi GoTrade-nya. Nah, mudah-mudahan ke depan juga GoTrade bisa support PayPal dan juga credit card. Nah, improvement yang keempat yang bisa dilakukan oleh GoTrade ke depannya adalah memperbanyak data fundamental dan juga data-data teknikal. Karena saya melihat bahwa saat ini data-data fundamental dan teknikal GoTrade juga masih tergolong minim ya, sehingga investor seperti saya pun juga harus menggunakan website lain atau aplikasi lain ya untuk menganalisa laporan keuangan atau kinerja perusahaan yang ingin saya investasikan. Nah, kalau teman-teman mau mulai investasi di saham US Stocks mulai dari $1, teman-teman bisa gunakan kode invitation saya yaitu 647289 atau teman-teman bisa klik linknya. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke teman-teman, itu tadi video dari saya. Semoga bermanfaat. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah udah mulai invest di saham US Stocks? Dan kalau misalkan sudah, kamu bisa sharing pengalaman kamu sejauh ini gimana di kolom komen supaya bisa menginspirasi juga teman-teman lainnya yang baru mau mulai investasi di US Stocks. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Arifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, and see ya!